kita akan mulai. Nah, saudara-saudara, coba salah satu berdoa. Siapa yang mau berdoa di situ? Saya minta share, boleh ya? Oh iya, sebentar. Bisa. Ya, sudah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar kami akan melakukan pelajaran kami, Tuhan. Engkau berkati kami, Tuhan. Pimpin kami, Tuhan. Sepanjang pelajaran, Engkau berikan kami hikmat, Tuhan, pengetahuan yang berasal daripada Engkau. Kami berdoa juga buat dosen mengajar kami. Kiranya, Tuhan, setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, Tuhan, itu berasal dari Engkau. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Amin. Silakan Pak Fendi mengajar hari ini. Ya, mau putar video dulu karena Oh iya, ini sudah dicek di bawah itu yang ya, udah, oke. Sangat relevan, oke. Jadi orang Kristen jangan cuma bicara, kalau itu cerita gak ada buktinya. Suka dengar khotbah keren Bapak Pendeta, tapi pulang gereja lupa semuanya. Tersinggung sedikit aja langsung marah gila, kecewa sekali aja langsung pindah gereja. Semua sama-sama Kristen katanya, kalau cuma bicara akan ada dampaknya. Terus katanya lebih keras lagi, go! Lain katanya, jangan cuma wacana, harus ada buahnya. Orang Kristen harusnya selalu buka mata, jangan cuma pikirin berkat-berkat saja. Amin. Lihat di luar sana jiwa yang binasa, karena kita semua gak ada fungsinya. Ada yang sibuk rebutan menjadi gembala, ada gereja asik itu rugi lapar. Semuanya sama-sama. Akan ada dampaknya. Terus sekali lebih keras lagi, bro. Lain katanya, jangan cuma wacana, harus ada buah. Tepuk tangan sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Beri yang sedikit aja, telepon Pak Pendeta, diajar memberi susahnya luar biasa. Kembali bilang amin. Iya. Apa kabar semuanya? Baik semuanya. Baik. Ya, Bobby Vivian itu teman dalam sudah berapa tahun. Tahu-tahu dia bisa pergi ke Amerika dan ya coba disambung dengan keadaan saudara ya. Saya kira saudara punya banyak talenta. Ya, dia pergi bisa sampai keliling dari New York ya sampai ke California, dan waktu ini video ini saya ambil tahun lalu pada waktu ada persekutuan para hamba-hamba Tuhan. Ya, dia datang dia cuma nyanyi 1-2 lagu, tetapi itu menjadi satu hal yang profetik. Ya. Saya percaya saudara kalau mendengar firman ini coba dihubungin dengan keadaan saudara untuk bisa masa-masa ke depan ini
bisa Tuhan bawa, Tuhan bisa persiapkan, dan Tuhan bisa pakai hidup saudara dengan luar biasa. Yang percaya bisa Amen. katakan, ya. Amin. Ya, ya. Sore hari ini saya ya tergerak. Jadi setelah 3 minggu yang lalu saya berbicara soal kalau saudara melayani hal-hal yang paling penting, yaitu pertama hidup saudara, dan yang kedua supaya saudara kalau keluar dari tempat ini, dari tempat Singkawang ini, saudara sudah siap melayani, dan ya siapa di sekitar saudara yang saudara pilih. Masih ingat, kalau memilih orang, memilih teman sepelayanan, apalagi teman di dalam kepemimpinan, bukan hanya cinta pada Tuhan, tapi juga cinta pada saudara. Ini saya diajar. Kelihatannya agak janggal karena tidak banyak dibicarakan, tetapi sebetulnya kalau mau kepemimpinan itu langgeng, benar. Jadi dia cinta Tuhan, tapi juga bisa mau cinta sama saudara dalam satu grup. Kalau cinta hanya pada Tuhan saja, tapi belum tentu cinta sama saudara, wow, kita akan mau membangun ya sama-sama. Nanti segala apa yang saudara putuskan, nanti dengan mudah dia akan bertentangan. Dan akhirnya, ujung-ujungnya akan terjadi perpecahan, pemisahan. Nah, padahal saudara kan baru mulai membina. Nah, ini penting. Dan ketiga, penting lihat saya, dalam hidup saudara, siapa pertama Nathan saudara, nabi saudara dalam hidup. Jadi kalau saudara ini kan kumpul banyak hamba Tuhan. Di mana saudara nanti ditaruh sama Tuhan itu, kalau mendengar firman dari dia, nasihat-nasihat, tidak ada rasa penolakan. Dan itu sangat sehat. Jadi sangat sehat untuk apa? Hal-hal personal, pribadi, private, karena kita kan tidak sempurna. Jadi saudara harus punya seorang Nathan dalam hidup saudara. Kedua, siapa? Paulus saudara, Bapak rohani. Nah, siapa teman yang sepelayanan yang mau memberikan hidupnya, yaitu Yonatan. Yonatan ini kan punya jubah sendiri, punya identitas. Tapi dia berikan loh sama Daud. Ya, artinya betul-betul apa yang Daud lakuin, dia 100% dia lakuin. Nah, ini penting. Boleh lihat saya sebelum saya masuk ke ini. Ini nanti bulan Oktober, Pak David, Pak Jonathan, ini bukan kuat, bukan gagah, 40 tahun. Tapi sekali lagi bukan saya. Jadi ini adalah kebersamaan. Dan 40 tahun kita berjalan bersama dengan Tuhan itu tanpa mengalami satu isu, itu bukan satu hal yang mudah. Nah, saya mau supaya saudara bisa ngelebihi dan saudara bisa diberkati. Karena apa? Urapan ada di dalam hidup saudara, dan melalui kehidupan saudara, nama Tuhan, gereja Tuhan akan ditinggikan. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya, dalam masa ini saya mendoakan bagi saudara, ya, dalam bahasa Inggrisnya forget not. Jangan sampai lupa, miracles room matters at home. Keajaiban-keajaiban mujizat itu terjadi di rumah. Ya, saya dari bulan Maret sampai September, hampir 8 bulan ini kita di rumah. Nah, saudara harus tahu,
seluruh dunia pandemik ini keadaannya kayak gini, new normal. Bisnis saja ada di rumah. Ya. Sekarang aktivitas apapun di rumah. Dan saya minta supaya saudara bisa terbuka bahwa dulu kita bertemu di gereja, sekarang tetap anjuran dari pemerintah masih belum terbuka semuanya. Jadi harus dilakukan di rumah. Kayak saudara ini di Singkawang ini. Ingat ya, nomor 1 ini. Jadi segala mujizat Tuhan ini tidak terbatas hanya di sanctuary. Tidak terbatas di gereja. Tetapi banyak segala miracle dari Tuhan ini terjadi di rumah. Jadi ini sekarang ini Tuhan mengizinkan segala hal ini terjadinya di rumah. Jadi rumah adalah the Christ Center. Jadi saya minta supaya di Singkawang ini tidak selamanya sudah di sini. Saat-saat ini coba Kristus itu ya, dipusatkan selagi saudara lagi di dalam training. Supaya apa? Supaya saudara bisa mengerti nanti kalau sudah Tuhan pakai, nilai-nilainya itu tidak akan hilang saja. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya. Ini mari kita baca sama-sama. Tolong bacakan salah satu. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang kedua. Ya. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 2. Sebermula, maka adalah seorang perempuan anu daripada bini segala murid Nabi itu, maka berserulah ia kepada Elisa, katanya, bahwa hamba Tuhan laki sahaya itu sudah mati, maka Tuhan juga tahu bahwa dahulu hamba Tuhan itu beribadatlah kepada Tuhan. Maka sekarang orang piutang sudah datang hendak mengambil kedua orang anak sahaya akan hambanya. Maka kata Elisa kepadanya, apakah boleh kuperbuat karena engkau? Berilah tahu aku barang apa yang ada dalam rumahmu. Maka sahutnya, satu pun tiada pada sahaya dalam rumah melainkan sebuah buli-buli berisi minyak. Ya. Makanya saya suka kalau baca itu pakai lagu supaya saudara ini ibarat kalau saudara dengar radio ya. Radio kan di udara. Nah, saudara supaya jelas, supaya gelombangnya bisa pas. Nah, itu saudara kalau baca, makanya saudaraku kalau saya baca suka pakai intonasi, pakai ekspresi supaya saudara jelas. Jadi gini, ini seorang istri, suamiku ini seorang hamba Tuhan. Dan aku dan hamba Tuhan itu sangat beribadat pada Tuhan. Dan saat ini aku mau dihukum karena apa saudaraku? Anakku mau dijadikan budak. Karena aku tidak bisa bayar apapun. Tolonglah. Ini minta tolong sama Nabi Elisa. Ya, tolonglah, masa suamiku sudah beribadat kayak gini masa nggak ada imbalan, istilahnya itu gini. And then, nah, seorang nabi kan harus jelas ya, saudaraku. Dia katakan sama-sama apa yang aku bisa perbuat untuk kamu? Loh. Waduh. Apa yang aku bisa berbuat untuk kamu? Di rumahmu ada apa? Nah, dengarkan saudaraku. Saya mau buka dari sini. Nah, aku tidak punya apa-apa kecuali buli-buli. Nah,
Bawa sini. Kalau sudah nanti baca selanjutnya, Tuhan itu tidak terlalu menuntut bagi saudara. Benar. Benar. Ini saya mau mulai. Jadi kalau saudara ini saat ini menurut saudara, apa yang saudara bisa berikan sama Tuhan itu limited. Cuma terbatas. Ya, coba saudara cari tahu apa yang menjadi pegangan dalam hidup saudara. Ada orang yang bisa punya talenta 1, 2. Berikan sama Tuhan. Saya percaya Bobby itu dia bukan cuma nyanyi gitar. Tadinya main-main gitar. Sepelayanan saya tahu Bobby. Tapi lama-lama dia bertumbuh. Dia ngelihat gereja ini kok ya nggak seimbang ya. Jadi dia tidak niru Hillsong dia punya warna sendiri. Nah, lagu-lagunya ditaruh di dalam Tuhan. Nah, itulah lirik-liriknya. Nah, itu dia punya, saudaraku. Nggak ada seluruh dunia yang seperti Bobby itu. Nah, Tuhan itu mau supaya saudara menemukan itu. Nah, dengarkan saudaraku. Itu adanya di mana? Dalam hidup saudara. Kalau kita baca, tadi itu di rumahnya siapa? Di rumahnya wanita itu. Jadi saya mau supaya tadi kembali lagi. Jangan lupa, mujizat itu mulainya dari rumah. Nah, Tuhan itu mau tinggal dalam hidup saudara. Saya perhatikan, boleh dicatat. Rumah di perjanjian baru di kitab Kisah Para Rasul, itu 39 kali. Soal rumah, ada mujizat. Tapi, kata gereja di kitab Kisah Para Rasul, itu cuma 18 kali. Jadi kalau boleh saya katakan, ya, Tuhan itu dalam keadaan yang sulit kayak gini, pandemik. Dia tidak membatasi pekerjaan mujizatnya itu harus terjadi di gereja. Enggak. Terjadilah di dalam rumah. Saya berdoa rumah Singkawang ini menjadi pusat miracles. Di mana saudara ingin betul-betul mengalami dalam hidup saudara, yaitu the vessel. Vessel itu saluran berkat yang luar biasa. Saya mau tanya, apakah itu keinginan saudara, benar-benar keinginan saudara atau bukan? Amin. 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 Ya, saya nggak khotbah loh, Pak. Ingat, saya dijamah sama Tuhan, nggak di gereja loh. Di tempat tidur. Selagi saya susah. Dan Tuhan, waktu saya mempersiapkan ini, diingatkan. Kamu kan lagi di tempat tidur 3 hari 3 malam. Tidak makan. Saya bukan anak Tuhan loh tadinya. Nah, tapi karena ditabur sama teman saya, ya, dulu di Los Angeles, saya juara diskonya. 3 kali, Pak, saya juara disko dan dapat door prize-nya. Ya ini saya. And then ratu diskonya itu dijamah Tuhan, dia nginjilin. Nah, saya nggak kenal Tuhan, kalau dengar nama Tuhan Yesus, kuping saya jadi panas, Pak. Nggak suka. Tetapi apa yang ditabur sama orang itu tidak akan sia-sia. Setelah 6 bulan, Tuhan jamah saya. Tuhan izinkan saya susah. Ya, saya ditinggal sama pacar saya. Ditinggal. Tahu-tahu pulang sekolah, nggak ada. Semua pakaiannya, barang semua, ya nggak ada. Ingat ya, saudaraku, saya nggak kenal Tuhan. Akhirnya Tuhan izinkan dan Tuhan membuat saya merendahkan diri saya di hadapan Tuhan. Di mana? Di 3rd Street, Los Angeles. Ya.
jalanannya itu jalanan ketiga, Third Street, buildingnya 331. Ya, saya di tempat tidur di Jama. Nah, saya mau supaya saudara nomor 1. Kelahiran gereja perjanjian baru itu bukan revival gimana, di ruangan doa. Sempat, I think 3 tahun yang lalu, kami sempat naik ke the upper room, di mana tempat murid Tuhan bersama dengan Maria, ibunya Yesus, berdoa. Kalau saya lihat, itu ruangannya tidak seberapa besar. Kalau lihat ini ruangan di Singkawang ini, saya kira-kira 3 kalinya saudara duduk ini. Tetapi itu menjadi dasar dari gerakan gereja di Perjanjian Baru. Nah, jangan sampai saudara, sampai hari ini saya belum lulus, bukan berarti saya itu entengkan, memudahkan doa. No. Tanpa doa, hati kita, meskipun kita tahu Alkitab, hati kita bisa penuh emosi, hati kita bisa tidak tenang, hati kita penuh dengan kekhawatiran. Pastor Yosipel, tidak tahu Pastor David tahu apa enggak, bahwa kemarin dulu seorang hamba Tuhan di Florida membunuh istrinya sendiri. Dengar nggak? Wah, enggak dengar saya, belum. Dengar. It's crazy. 2 hari yang lalu, seorang hamba Tuhan pastor menembak istrinya sendiri karena istrinya diketahui nyeleweng dengan pemimpin puji-pujiannya. Ya, saudaraku, akhir-akhir ini banyak sekali hal-hal yang terjadi. Saya minta supaya saudara di dalam segala hal seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mulai pagi hari berdoa pada Bapanya. Dan pada waktu dia selesai pelayanan, dia menyendiri berdoa untuk apa? Untuk orang yang tidak setuju, orang yang reaksi, supaya jiwanya tidak reaksi, Pak. Doa ini luar biasa. Jadi doa dalam kehidupan saudara ini harus menjadi salah satu tempat hal yang penting. Pelayanan kalau saudara tidak ada doa, wah saudaraku, hati bisa kosong. Hati di dalam menghadapi masalah dalam gereja ini, itu bisa membuat saudara betul-betul menggunakan bukan dengan hikmat lagi, tapi bisa menggunakan dengan kekuatan saudara sendiri. Saya minta supaya saudara mesbah doa ini, saudara bisa betul-betul bangun. Yang percaya bisa katakan Amin. Ya, amin. Amin. Ya, meskipun itu saudaraku hanya doa, tetapi wow, itu kunci dari semuanya. Kalau boleh saya katakan sama-sama ya, mana saya lagi nulis. Saya mau bertanya pada saudara, di mana waktu doa itu bisa fit itu bisa masuk dalam hidup saudara? Apakah pada waktu saudara mengalami masalah, terus buntu baru saudara sembahyang? Apakah saudara mengalami satu kecelakaan, baru saudara sembahyang? Nih saya mau kasih tahu.
Ya. Kalau habis selesai ini waktu jam doa kita bersama. Sampai hari ini loh saya ikut sama Tuhan. Itu ada kedagingan saya yang aduh capek kayak. Tetapi saya tahu kalau tanpa doa hati saya bisa kosong. Dan saya tidak mau kehilangan urapan itu. That's right. Jadi subjek daripada doa ini saya harus masukin, harus fit di dalam hidup saya. Nah, makanya saya tadi pertanyaan, ya, di mana, kapan soal doa ini bisa fit masuk dalam hidup saudara? Ngerti enggak maksud saya? Apakah saudara ngalami kecelakaan dulu? Saya kira enggak usah. Tapi dalam menghadapi hidup ini, saudara bisa betul-betul mengalami hadirat Tuhan. Bagaimana kita mau memutuskan dalam pelayanan, bisa lihat ya, untuk mendatang, tanpa tahu keputusan dari yang punya gereja ini mau apa. Kan tidak masuk akal. Bagaimana saudara mau bikin sesuatu langkah-langkah kalau kita nggak ngerti Tuhan ini maunya apa dalam hidup kita. Bisa nangkep nggak? Semua itu di dalam komunikasi, di dalam doa. Nah, kebanyakan dari kita itu doa itu apa? Doa itu menyelesaikan ini loh, apa itu namanya, permintaan doa. Nomor 1, Tuhan berkati ya dalam pelayanan. Nomor 2, Tuhan masa depanku. Nomor 3, lihat saya, pelayananku. Nomor 4, jangan tinggalkan. Salah? Nggak salah. Tapi coba lihat saudaraku. Itu semua konsentrasi pada aku. Nah, untuk kalau nanti itu mau ya melayani lebih, mau menjangkau tanpa ada doa, saudara nggak akan kuat. Kelihatannya saudara, kita itu melakukan hal yang tidak kelihatan. Tetapi sekali lagi ikuti Tuhan Yesus. Kalau mulai harinya dia dengan doa dan menutup dalam pelayanan dengan doa. Dan dia katakan terakhir, kenapa harus berdoa? Supaya tidak jatuh di dalam pencobaan. Kita nggak tahu kapan, tetapi ada ujiannya. Nah, saya minta supaya jiwa saudara itu nggak langsung memberikan reaksi dari daging, tetapi hasil daripada doa itu sabar. Oh ya Tuhan, jangan ikut-ikut. Oh ya Tuhan, itu dari mana? Tanpa doa, tanpa hadirat doa ini, kamu tidak akan sensitif. Benar nggak? Benar. Halo, ya. Saudara jangan nyatet. Lupa, Pak. Saya bilang, kalau mau minta itu saya kasih supaya apa? Ini kehidupan, bukan teori. Jadi saya minta supaya saudara bisa nangkep. Nah, ini praktek-prakteknya. Jadi saya seminggu sekali setelah ngisi di Singkawang ini, Bison, saya berdoa sama-sama. Berapa puluh tahun? 40 tahun. Untuk apa? Hobi? Enggak. Supaya tidak dengan kekuatan saya sendiri. Saya percaya bahwa saudara kalau kuat di dalam doa, urapan Tuhan akan menyertai saudara. Yang percaya bisa katakan amin. 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 Ya. Oke. Coba. Nomor 2. Ini luar biasa. Jangan lupa ada mujizat. Di mana saudaraku? Ya.
Di rumah. Kisah Para Rasul 9 ayat 11. Tolong bacakan. Siapa? Kisah Para Rasul 9 ayat 11. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Wow. Ya. Ya, mujizat terjadi lagi di rumah. Ya, selagi di dalam saudara ini di Singkawang tidak terbatas, bukan hanya terjadi di gereja. Tuh Ananias nggak kenal loh sama siapa Rasul Paulus, tapi Tuhan tahu apa yang dilakukan jeritan daripada ya, Saulus. Dia sembahyang, dia lagi buta, saudaraku. Karena apa? Dia kena sinar selagi dia mau membunuh, dia mau menyiksa umat-umat Kristen. Tuhan itu berbuat sesuatu sehingga dia jatuh, lihat saya, and then dia buta. Di dalam buta 3 hari itu, ya, Tuhan jawab melalui hambanya Ananias. Jadi artinya gini, ya, tuh, jangan sampai lupa, saudaraku, apa yang saudara inginkan ngomong dimanapun. Sampai hari ini saya bersama istri saya, apa yang saya doakan dari sejak saya melayani Tuhan, itu satu Tuhan jawab loh. Benar. Jadi sudah aku sampai ini di mana? Tuhan tulis, ini jalan yang lurus. Kamu datang ke sana. Jadi jangan sampai saudara itu membatasi. Tuhan tahu keinginan hambanya dan dia akan jawab. Dan kalau sampai doa-doa saudara mungkin tidak dijawab hari ini, jangan putus asa. Pada hidup saudara akan terjawab. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya, siapa saya mau lihat? Adakah hal-hal yang saudara bawa, yang saudara inginkan pada Tuhan untuk terjadi di dalam hidup saudara, baik pribadi, baik masa mendatang? Saya mau melihat. Ya. Jangan sampai putus asa, tetap lakukan. Nomor 3. Ayo. Nomor 3 terjadi di rumah. Nah, Roh Kudus turun pada bangsa-bangsa lain. Makanya saya mau coba supaya saudara dengar. Siapa yang belum dibaptis, ya, Roh Kudus, saya minta supaya saudara bisa ya membuka diri saudara. Ya, kenapa begitu? Karena orang kalau dijamah sama Roh Kudus, kalau baptisan air itu lihat saya, itu dari luar. Artinya kamu jadi saksinya Tuhan. Tapi kalau kamu dibaptis Roh Kudus itu dari dalam. Sejak dari pertama saya ikut Tuhan, sampai saya lihat conference di mana Pastor Guana Tanjung mendoakan saudara. Saya lihat itu dari dalam hati saudara. Nangis tuh Pak. Itu conviction dari dalam. Kristen tanpa dipenuhi Roh Kudus, ini dengarkan, nanti banyak topengnya. Sembuhan. Right. Ikutin firman Tuhan. Nih, kenapa Tuhan Yesus tidak membaptis air? Kan seneng. Luar biasa. Jadi satu pujian. Lihat saya.
Karena dia adalah pembaptis Roh Kudus. Jadi dia tunggu waktunya. Kenapa itu saudaraku harus tunggu dia? Karena dia mengalahkan roh-roh di dunia ini. Rohnya itu diberikan as a gift, hadiah, cuma-cuma. Roh yang sudah menang terhadap masalah, terhadap godaan, itu saudaraku diberikan pada saudara setelah dia naik ke surga. Nih. Supaya apa saudaraku? Supaya kamu jadi adik-adiknya Yesus. Tanpa kuasa Roh Kudus, nih dengar, cuma kita tahu beragamawi. Tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak akan mengalami, nih dengar, kuasa apa itu namanya supernatural. Saya bisa begini, tadi Pak David saya dengar, saya percaya juga Pak Jonathan, itu dari kuasa Roh Kudus loh. Nah, jadi karya Roh Kudus itu sampai hari ini memberikan apa ya, aliran-aliran air yang hidup bagi saudara. Nih, makanya kalau saudara selagi masak, selagi motong, nih saya gila para malam, selagi capek, selagi saudara baca, lihat saya, tahu-tahu ada liwat ini. Tidak tahu pikiran, tidak saudara pikirkan hal yang aneh-aneh, tahu-tahu liwat. Nah, saudara dikasih kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus. Apa artinya, Pak? Tidak ada orang yang ngerti. Loh, buat apa? Nah, inilah saudaraku kuncinya. Fungsinya apa? Fungsinya, dengarkan saudara. Nah, kalau kita ngomong tapi nggak ngerti sendiri buat apa? Nah, saudara, itulah barang siapa yang berbahasa speaking in tongue, dia menguatkan dirinya sendiri. Itu firman. Jadi saudara hadapin ini bosen nggak, saudaraku, di Singkawang? Pernah bosen nggak? Nah, saudara, gila parah. Jangan saudara teruskan. Saudara dikasih kuasa, ditantang. Pernah nggak saudara tergoda? Aduh. Pernah nggak saudara merasa takut? Parah. Ini kuncinya. Jadi saudara tidak belajar pelajaran agamawi, tetapi saudara mengalami pimpinan kuasa Roh Kudus. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya, terjadi di mana? Terjadi di ruangan atas. 4. Ayo. Miracle. Kisah Para Rasul 12 ayat 12. Tolong bacakan. Kisah Para Rasul 12 ayat 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Ya. Mereka dalam keadaan kayak gini, saudara jangan cuma berjalan dengan apa yang kamu lihat. Ini miracle, mujizat. Di depan pintu saudara. Jadi jangan oleh karena berita-berita itu membuat hati saudara jadi beku. Berjalanlah di dalam iman. Nah, ini penting. Dalam kesulitan apapun, justru inilah bedanya, saudaraku. Kamu tahu keadaan pandemik ini ada tantangan. Tapi kamu tidak berjalan dengan apa yang kamu lihat. Jadi diajar untuk berjalan dengan iman di mana Tuhan berjanji. Pasti akan digenapi. Ada amin, saudaraku. Amin. Ya. Dia tidak meragukan. Ini bedanya, saudaraku. Kenapa? Loh,
Pastor, kalau kita berdoa apa yang tidak kelihatan benar atau Allah kita itu tidak mati, Pak. Tidak mati karena Dia sudah bangkit. Ini bedanya, saudaraku. Jadi, saudaraku, kamu akan mengalami, dibawakan di dalam doa. Pernah enggak, saudaraku, diajar sama Tuhan Yesus, kalau kamu berdoa, berkatalah. Jadi nggak ada orang berdoa itu gini. Nggak ada. Berkatalah. Itu di Lukas 11. Nah, muridnya berkata gini, ajari pada kami untuk bagaimana berdoa. Maka Yesus berkata, jika engkau berdoa, berkatalah. Kenapa harus berkata? Kenapa nyanyi harus ada suaranya? Supaya dengarkan, iman timbul dari pendengaran. Amin. Halo? Ya. Amin. Amin. Teman saya pelayanan, namanya Pastor Caleb. Semua tahu ya, Pastor atau Pastor David. Pastor Caleb ini, dia sekarang di Jepang. Jepang ya. Ya. Dia dari Bogor. sempat sekolah di Amerika. Nah, saudaraku, dia nggak tahu bahasa Jepang. Setiap hari dia kalau baca Alkitab bahasa Inggris sekencang-kencangnya. Bukan cuma dia aja, diikuti sama beberapa dari jemaatnya. Karena dia baca ini, dia tadinya ngomong Inggrisnya biasa aja, tidak sempurna, tetapi bisa lancar. Kenapa? Dia baca, dan dia dengar, dan dia amini. Sampai hari ini dia ada di Tokyo. Siapa dia? Dari Bogor. Ini dengar Pak. Waktu pindah ke Jepang, kalau mandi, dia tidak mandi di kamar mandi. Dia mandinya di luar. Dan itu, saudaraku, karena apa? Dia bayar rumahnya, bayar yang minimum, dia tidak bisa sewa apartemen. Jadi kalau mandinya di luar. Tetapi dia orang yang beriman. Nah, saya minta supaya saudara, ya, mujizat itu akan menyertai saat ini, setelah kira-kira 20 tahun. Saudara kalau pergi ke Jepang, lihat dia geleng-geleng, diberkati. Dia memimpin jemaatnya bukan cuma di Tokyo, dia membuka di Owarai, Osaka, Hamamatsu. Ayo, saudaraku. Ini kunci-kuncinya. Di depan pintu saudara. Jadi saudara, itu Tuhan mau melimpahkan berkat. Jangan saudara tolak. Jadi artinya, percayalah. Saudara jangan cuma mendengar ini, dengar aja. Siapa di sini yang mau ngalami mujizat Tuhan? Bisa katakan amin. Amin. Iya, Pak. Mujizat itu milik saudara. Ya. Kelima, 2 lagi, and then selesai. Ya. Apa yang harus kita lakukan kalau saudara ketemu sama orang? Mari, Kisah Para Rasul 16 ayat 30. Kisah Para Rasul 16 ayat 30. Dan 31 ya. Dan 31. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Wow. Kapan saudara bisa sharing kayak begini? Guru saya, dia tinggal di New York. Tadinya guru di mana? Di Malang. Guru les. Dia lebih pintar, Pak. Dia profesor.
tapi saya dijamah Tuhan. Di rumah saya waktu dia datang, dalam waktu yang pendek, saya tawari, mau nggak terima Tuhan Yesus. And then saya kaget, aku mau. Nah, saudara hidup di kota besar, New York, kalau nggak punya Tuhan, sepintar-pintar saudara, penuh dengan tantangan. Sampai hari ini, saudaraku, sampai hari ini, saya hubungan baik. Nih, ini di mana? Kisah para rasul. Jangan takut, saudara, untuk menyelamatkan orang di mana saudara ketemu, teman saudara, apalagi saudara, biar seisi rumah tersebut betul-betul mengalami keselamatan. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Waktu saya lahir baru, teman-teman saya, ini quote ya, saya nggak buat-buat, karena saya temankan banyak. Saya sebagai ketua Permias pelajar, ini mereka katakan gini loh, Fendi udah gila. Benar. Karena apa? Saya ngalami, sesuatu yang tidak pernah saya alami. Senangnya bukan main. Ya, saya kemana-mana ngomongnya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Saya nggak ketemu sama adik saya 12 tahun, Pak. And then saya menikah, adik saya dua-dua datang, dan saya di rumah. Saya berdoa. Karena apa? Karena adik saya lihat, kakakku ini kok agak beda sekarang. Benar. Karena apa? Perubahan bukan dari luar hidup saya, dari dalam. Tolong saudaraku, saudara ini diberi kesempatan menjadi saluran berkat. Kalau ada orang, what should I do? Apa yang aku harus lakukan? Coba connect. Ya, terima Tuhan Yesus. Saat ini, lihat saya. Revival di mana-mana, saudaraku. Benar. Care group-nya yang saya tahu di mana Saudi Arabia, orang Indonesia sekarang bisa menjamah. Waduh, sudah melalui Zoom. Di mana, saudaraku? Di Arab itu loh. Kenapa bisa begitu? Karena ngalami tekanan. Dan gereja itu kalau ngalami, saudara hidup dalam Tuhan, ngalami tekanan, justru itu akan bangkit. Ngalami secara luar biasa. Mereka bangkitnya dari mana? Yuk sembahyang. Yuk Tuhan Yesus. Nah, gereja itu biasanya lemah. Kenapa? Kalau sudah terlalu enak. Ya, semuanya udah disediain. Lihat saya, gereja jadi kayak hotel. Masuk hotel, udah dikasih minuman. Masuk ke tempat tidur, sudah ada sabunnya, sudah ada obat keramasnya. Wah, tempat tidurnya rapi. Kalau saudara punya pikiran kayak gitu, gereja Tuhan, waduh, salah Pak. Siapa yang buat mereka itu jadi rapi? Ya, orang-orang yang mau membuat gerejanya ini jadi rapi. Nah, makanya saya minta orang-orang ini siapa? Ya kayak saudara. Mau ngalami mujizat. Pilihlah orang-orang sekitar saudara yang merindukan mujizat. Yang percaya bisa katakan Tuhan. Amin. Amin. Ya, 6. Dari rumah ke rumah. Ayo. Jadi saudara tiap hari, kalau saudara habis selesai, ini kan saudara mungkin pergi ya. Selagi saudara pergi, saya minta, kalau saudara cinta Tuhan, saudara sensitif. Kalau ngomong sama siapa aja, dan ada kesempatan saudara masuk kabar gembira, nah, saudara tabur
benih yang paling yang hidup itu, yaitu pelayanan saudara. Doakan kalau dia sakit. Waduh, pastor, aku baru kenal. Loh, kalau mendoakan tidak akan ditolak. Boleh, Bu, saya mendoakan. Saya begitu. Siapa yang menolak doa? Ini minggu yang lalu saya kenal sama seorang ibu umur 72, sakit dari mana? Orlando. Saya belum pernah ketemu. Ya, saudaraku, ini exercise. Lihat, pada waktu Zoom ya, pakai Zoom ini. Ayo Bu, kita berdoa. Siapa dia? Ibu Lena. Tumpangin tangan. Dan dia itu umur 72 jatuh. Sakitnya bukan main. Gak bisa tidur sampean. And then kita doa bersama. Tuhan, kami berdoa untuk kuasa-Mu. Meskipun melalui Zooming ini, nama-Mu Tuhan hidup. Kami tumpangkan tangan kami sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. And then saudaraku, besoknya saya minta itu brother, saudara yang laki untuk visit. Nih, cuma dikasih obat gosok, Pak. Dalam waktu 3 hari. Itu yang biru. Dia jatuh. Sembuh. Pak, hal-hal kecil ini jadikan satu kehidupan. Di mana? Dari rumah ke rumah. Yang percaya bisa katakan amin. 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 Terakhir. Ayo. Tolong bacakan. Kisah para Rasul 8 ayat 8. 21 ayat 8 ya Pak. Oh iya ya. Kisah para Rasul 21 ayat 8 dan 9. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem. Dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Ya, lihat. Saat-saat ini kita butuh orang-orang kayak Filipus. Ya, orang yang belum selamat diselamatkan. Jadi saudara jangan tunggu. Saudara bergerak. Geraknya dari mana? Rumah. Nah, orang Filipus ini pokoknya dia Filipus lihat kalau belum selamat, ya dia bergerak. Jangan tunggu gereja buka dulu, and then nanti ditutup lagi. Wah, repot. Mari saudaraku, urapan Yesus Kristus, Yesus yang diurapi, itu ada di dalam saudara. Jadi yang ingat nggak masih? Kalau berbicara, saya percaya saudara ada urapan keselamatan. Gunakan itu. Yang bisa nyelamatin itu Tuhan. Tapi dia pakai kehidupan-kehidupan orang yang mengikuti dia. Ya. Nuh menyelamatkan semuanya. Buat kapal di mana? Masa buat kapal di gunung? Nggak masuk akal lah. Tapi dia butuh orang yang seadanya. Dia bisanya buat kapal. Nih dengarkan saudara. Bisanya di gunung. Nggak ada pengetahuan di sini gimana. Dan soalnya kenapa? Dia nggak pernah hujan, belum pernah dinyatakan. Dia cuma atas dasar ketaatan aja. Luar biasa, Pak. Jadi, karena saudara ini sekarang banyak tahu, saya minta supaya roh kesensitifan kayak Filipus. Ya sudah, kalau orang belum selamat, selamatin. Kalau orang jadi sakit, doain kesembuhan. Makanya saudaraku, kalau sharing harus gimana? Ya, Tuhan Yesus, Tuhan itu waktu Filipus itu Musa tanya, kalau aku diutus itu saya harus ngomong apa? Lihat saya, beritakan, aku adalah aku. Maksudnya gimana?
Aku adalah aku. Ya kalau mereka butuhnya kesembuhan, itu aku. Nah kalau butuhnya keselamatan, itu aku. Kalau dia butuhnya untuk rumah tangganya, untuk dipulihkan, itu aku. Nah, saudaraku, saya minta supaya saudara bisa gerak cepat. Karena waktunya, lihat ya, saya tutup ya. Pintu surga ini akan tertutup. Tidak lama lagi. Saat-saat ini kita itu masih dalam waktu kasih karunia. Amin. Amin. Tapi saya rasakan dalam doa. Waktu untuk menutup pintu surga itu sudah hampir. Jangan sampai terlambat. Saudara ketemu sama orang, jangan takut. Jangan terintimidasi. Karena kamu adalah ya murid-muridnya Yesus. Yang dipanggil saat ini. Tidak salah dia. Ya, tidak salah. Makanya bawa dalam persekutuan-persekutuan doa. Ya. Persekutuan di mana saudara akan jadi tahu apa yang harus saudara perbuat, saudara putuskan. Ya, mari saya mau berdoa. Bapak, Amin. Haleluya. di mana-mana life matters. Di mana-mana Tuhan, black matters. Sekarang juga Tuhan aku mau mujizat, miracles at home itu matters bagi kami. Mujizat itu hal yang penting. Kalau kami ngikut Engkau seperti Nikodemus, tidak ngalami mujizat. Aduh Tuhan, jangan sampai kami capek, kami cuma hanya pelayanan. Tapi aku minta supaya mereka betul-betul ngalami Tuhan Yesus apa yang dinamakan mujizat. Karena cuma satu yang bisa membuat mujizat adalah Engkau sendiri. Biar melalui kehidupan mereka ini di Singkawang, beserta dengan Pak Jonathan dan tim, Pak David, kami semua, kami belum sempurna. Dan Engkau Tuhan Yesus, Engkau sudah mati buat kami selagi kami ini tidak sempurna. Artinya Tuhan, kasih-Mu itu tidak ada batasnya. Tidak ada harus menunggu kami semua sempurna baru Engkau Tuhan Yesus ngampuni. Haleluya. Oh Tuhan, berbicara pada kami. Jadikan mereka menjadi tim. Firman-Mu tidak akan lupa. Firman-Mu menggores pada hati roh mereka masing-masing. Tuhan, Kau utus dan supaya nama-Mu ditinggikan dan orang yang mereka doakan, Tuhan ngalami mujizat, nama Bapak ditinggikan. Dalam nama Yesus yang percaya bisa katakan. Amin. 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 Ya. Pak Fendi, ini Ya. kemarin di dalam kesempatan yang sama ini, saya ingat kata-kata Pak Fendi tadi kan, bahwa anugerah itu, pintu anugerah itu sedang menutup ya. Nah kemarin Ya. tuh kan enggak tahu kalau adik-adik ingat ya, kan saya juga mengatakan kesan saya demikian. Jadi kita itu harus minta supaya orang-orang yang ada di sekitar kita, family kita semua itu ini pokoknya sampai saat terakhir ini sudah kita mesti masuk ke sana. Waktu Nabi Nuh, waktu Nuh itu masuk di dalam bahtera itu sampai saat terakhir bahtera itu ditutup, itu pintunya ditutup oleh Tuhan sendiri. Nah itu kita masih bisa masuk. Tapi setelah itu sudah selesai. Gitu. Jadi saat ini betul sangat genting. Waktu Tuhan ada di muka bumi cuma 3,5 tahun juga, ada saatnya berakhir. Jadi sekali lagi adik-adik ini kelihatannya banyak dari hamba-hamba Tuhan yang mengatakan hal yang sama. Perhatikan itu, hal-hal yang sama itu sedang dilakukan itu oleh Tuhan ini.
Jadi peringatan-peringatan ini dikatakan supaya kita itu waspada dan kita itu menghargai waktu yang kita mau sediakan. Jadi waktunya itu nggak lama lagi. Jadi saudara harus hargai itu. Nah, terima kasih Pak Fendi atas sharingnya pada pagi hari ini. Sama-sama dengan sukacita. Siapa yang mau itu tolong kirim lagi. Saya kirim PowerPoint saya, soft copy-nya saya yang leadership itu The Rocket Man. Tolong supaya saudara, ya kalau saya nyatet pun kadangkala itu gampang lupa. Makanya saya harus dengerin lagi. Ya, saya dengan sukacita saya kasih. Tapi supaya saya lihat, ya saya kerasa bahwa hidup saudara ini benar-benar sama Tuhan Yesus. Ya, aku mau. Tapi kalau cool gitu. Ya, jangan ini sampai kita kesempatannya ada ya, adik-adik semua harus ngerebut itu, harus direbut. Ya, tolong kirimin emailnya lagi, saya pasti akan kirim. Baik, Pak. Oke, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati, terima kasih. Berkati, Pak. Sama-sama Pak Jonathan ya. God bless you semuanya. God bless you, bye-bye. Pak, ada Pak Evert kah nanti? Oh, Pak Evert itu bukan, itu Jumat. Besok kan? Jumat. Ya, besok. Jadi nggak ada, hari tapi kelihatannya Pak Evert ada masalah minggu ini, jadi nggak bisa ngajar. Tapi saya juga belum confirm Anda semua, saya belum confirm juga. Tapi mungkin kalau nggak ada Pak Evert, kemungkinan kan ada tutoring pertama, setelah itu ada Pastor Dani Hanafi. Oh iya Pak. Ya. Iya, God Pak. bless you semuanya, bye-bye. Ya, God bless you Pak. Bye. Terima kasih.